Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak hari ini? Mudah-mudahan Kakak selalu sehat dan siap untuk belajar. Nah, untuk hari ini tematik masih di buku paket tema 3 yaitu 6C, buku tematik 6C, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Nah, buka halaman 77. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang pertama, menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, yang pertama, menulisan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Selain lampu pijar, penemuan lain yang amat berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah penemuan kertas. Kakak tahu nggak siapa penemu kertas? Nah, ayo kita baca teks berikut ini, yaitu penemuan kertas. Kertas adalah suatu medium, alat tulis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kertas digunakan sebagai alas untuk menulis, baik surat maupun naskah. Sebelum adanya telepon, manusia saling berkomunikasi melalui surat. Kehadiran kertas di dunia ini menjadi media yang mempermudah kegiatan komunikasi tersebut. Namun, kertas tidak lantas ditemukan secara tiba-tiba. Cai Lun adalah seorang yang berjasa dalam penemuan kertas sebagai media alat tulis di dunia. Menurut sejarah, asal mula kertas berasal dari masyarakat Tionghoa. Sebelum kertas ditemukan, masyarakat biasanya menulis di atas media lain, seperti kain atau bambu. Namun karena mulai merasa bosan dan kesulitan saat menulis di media-media tersebut, seorang masyarakat Tiongkok bernama Cai Lun mulai mencari media lain yang lebih mudah untuk menulis. Saat itu, Cai Lun mulai terpikir untuk membuat media yang enteng dan mudah untuk menulis. Ia coba memanfaatkan kulit pohon, sisa-sisa rami, kain-kain, dan jaring ikan. Semua bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dan direndam bersamaan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dipukul-pukul sampai terlepas seratnya hingga menjadi bubur. Cai Lun kemudian menekan bahan yang telah menjadi bubur tersebut hingga sangat tipis dan mengeringkannya. Dari sanalah kertas pertama kali tercipta. Walaupun tidak sebagus kertas pada masa sekarang, kertas buatan Cai Lun sangatlah dikenal. Masyarakat pun mulai memanfaatkan kertas sebagai media untuk menulis pengganti bambu dan kain. Sejak saat itu, teknologi pembuatan kertas terus dikembangkan. Perkembangan teknologi itulah yang membuat kertas menjadi lebih dari saat pertama kali diciptakan. Nah, dalam teks eksplanasi ini, apakah ada kalimat yang baku atau ada kalimat yang tidak baku? Oke, kita lihat kosakata baku dan tidak baku. Yang pertama ada kata baku. Kata baku biasanya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku yaitu kebalikannya dari kata baku. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam situasi non-formal seperti percakapan dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kakak lihat tabel di halaman 79. Nah, di situ ada kosakata tidak baku, perbaikan, dan makna kata. Nah,
Coba lihat kembali di teks eksplanasi penemuan kertas. Kakak menemukan nggak kosakata yang tidak baku? Nah, misalkan di paragraf 1 ada tulisan telepon pakai F. Itu baku atau enggak? Enggak ya. Berarti perbaikannya menjadi telepon, yaitu alat komunikasi. Nah, ini maknanya, maaf ya ada kesalahan, yaitu alat komunikasi. Nah, yang kedua, ada di paragraf 2. Kertas. Harusnya nulisnya kertas, yaitu maknanya media alat tulis. Yang ketiga, dicoba lihat di paragraf 3. Penulisan teknologi. Baku atau tidak? Tidak. Berarti perbaikannya menjadi teknologi. Makna katanya yaitu ilmu yang mempelajari tentang teknis. Nah, ibu menemukan 3. Coba kakak cari lagi. Apakah di teks eksplanasi penemu kertas masih ada kosakata yang tidak baku? Coba cari ya, Kak. Nah, sekarang yang kedua yaitu menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Berbicara tentang kertas, apakah kakak tahu negara penghasil kertas terbesar di dunia? Negara yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil kertas di dunia adalah Negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Adapun Indonesia masih menduduki peringkat ke-6 dalam daftar produsen kertas dunia. Nah, Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi karena pemerintah mengalokasikan 10 juta hektar lahan untuk hutan tanaman industri. Di antara jumlah-jumlah tersebut, 3-4 juta hektar digunakan sebagai bahan baku bubur kertas. Nah, sekarang buka di halaman 80. Coba, kan kertas berasal dari bubur kertas yang terbuat dari campuran serpihan kayu, bahan kimia, dan air. Nah, di situ ada lingkaran pembuatan kertas. Coba yang pertama. Nah, di nomor 1 itu, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Nah, kakak bisa lihat di gambar yang pertama. Selanjutnya, gambar kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Nah, di sini ada tuh bagian nomor 2, terus di nomor 3-nya bubur itu diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas warna putih. Terus di bagian keempat, buburnya dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam bubur dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenamnya, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan proses yang terakhir, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan sebagainya. Nah, ini adalah tahapan pembuatan kertas. Lalu, setelah kertas selesai diproduksi, tahapan selanjutnya adalah apa? Berarti disalurkan atau disebut juga dengan distribusi. Distribusi kertas ke konsumen. Nah, kertas-kertas tersebut didistribusikan di pasar dalam negeri, juga diekspor untuk didistribusikan ke pasar luar negeri. Nah, bagaimana proses distribusi berlangsung? Coba perhatikan bagian yang di bawah tuh, halaman 80. Pertama, dari produsen atau pembuat kertas, terus ke agen, ke pedagang besar, pedagang kecil, baru ke konsumen. Nah, distribusi itu apa sih, Kak? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini selalu mengalami perubahan. Kalau dulu pemilik produksi seperti petani hanya dapat mendistribusikan hasil pertanian kepada warga sekitar. Nah, untuk ke warga di wilayah lain memerlukan waktu lama untuk dapat ikut menikmati hasil produksi. Hal ini disebabkan
oleh sarana transportasi yang belum maju. Nah, seiring perkembangan sarana transportasi yang semakin maju, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Nah, kita lihat tuh di halaman 81. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Yang pertama, kegiatan ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Nah, sedangkan kegiatan impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Nah, dari kegiatan ekspor dan impor, transportasi memegang peranan penting dalam menyalurkan barang ke konsumen. Nah, lihat di gambarnya. Yang pertama, penyaluran barang dengan menggunakan pesawat kargo. Yang kedua, penyaluran barang dengan kapal peti kemas. Dan yang ketiga, penyaluran barang dengan truk. Nah, sekarang kita lihat di halaman 82. Membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Kebutuhan barang dalam negeri belum semuanya dapat diperoleh dari pasar dalam negeri. Salah satu barang yang saat ini masih kita impor adalah komponen listrik. Nah, apakah kakak masih ingat apa saja yang termasuk komponen listrik? Masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya, kakak telah mempelajari tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Masih ingat gak kelebihan dan kekurangannya? Coba isi dalam diagram berikut ini persamaan dan perbedaannya. Oke, pertama, persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berarti kita simpan di tengah-tengah ini. Persamaannya yaitu sama-sama membutuhkan komponen listrik yang sama, yaitu saklar, kabel, lampu, dan baterai. Jadi di rangkaian seri ataupun di rangkaian paralel membutuhkan komponen listrik yang sama ya kak. Itu persamaannya. Terus perbedaannya apa saja? Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Nah, perbedaan selanjutnya apa lagi? Nah, di rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepaskan, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Sedangkan di rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dilepaskan, alat listrik lainnya menjadi padam. Terus perbedaan yang ketiga, membutuhkan sedikit komponen listrik kalau rangkaian seri. Sedangkan di rangkaian paralel membutuhkan banyak komponen listrik. Nah, terus perbedaan lainnya yang terakhir, di rangkaian seri lampu menyala lebih redup, sementara di rangkaian paralel lampu menyala lebih terang. Nah, ini materi subtema 3 pembelajaran 1. Selanjutnya, untuk tugas hari ini buka di halaman 84. Nah, di situ kakak kerjakan, ayo berlatih halaman 24 nomor 2 dan 3. Nah, ada di lingkaran merah. Setelah selesai mengerjakan tugasnya kakak foto ya, dan dikirim ke ibu, bisa lewat Google Classroom atau bisa via WA. Biasakan tugas dikerjakan dan dikirim pada hari ini juga ya kak, supaya tugas tidak menumpuk. Terima kasih.
Selamat mengerjakan ya, Kak. Selamat mengerjakan ya, Kak. Tetap semangat belajar.